Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada malam hari ini saya akan membuka konten dengan judul Mengapa Kekristenan Bisa Terbelah. Nah, kalau panjenengan perhatikan ya di dalam realitas dunia apologet ya, dibandingkan dengan agama lain ya, baik Yudaisme atau Islam, kekristenan itu cenderung memiliki corak yang beraneka ragam. Lah mengapa bisa demikian? Ya wajar. Wajar bro, karena apa? Di dalam prolog Rasul Yohanes ya, beliau mengajarkan bahwa kita ini mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menafsir Allah Bapa. Tau patros ekeinos exegesatu. Lalu kemudian kita para muridnya juga ikut-ikutan menafsir Allah Bapa. Cuman levelnya yang berbeda. Kalau Tuhan Yesus itu exegesis ya, karena Tuhan Yesus itu mengetahui objek yang sesungguhnya. Sedangkan kita tidak. Kita nggak tahu bro. Nah panjenengan apa pernah ketemu Allah Bapa? Ayo, gimana coba? Ketemu Allah Bapa gimana? Nah, kalau panjenengan pernah ketemu Allah Bapa, ya panjenengan bisa bereksegesis. Begitu. Tapi hati-hati loh, ya. Kalau panjenengan ternyata ketemunya itu iblis, ya, panjenengan sesat dan menyesatkan. Nah, daripada kita itu membual, kita itu bereksegesis tentang Allah Bapa, ya mending kita ngomong apa adanya saja. Kita sedang bereisegesis tentang Allah Bapa. Itu jauh lebih aman, bro. Jauh lebih aman. Nah, jadi ternyata kenapa kok kekristenan itu mudah sekali terbelah, ya. Karena mereka itu melakukan hal yang sulit, bro. Didorong melakukan hal yang sulit. Yang pertama itu bereisegesis tentang hakikat Allah. Yang kedua itu adalah menafsir kristologi manusia Yesus Kristus. Udah ya, rumit ketemu pelik. Ya, rumit ketemu pelik. Sulit, bro. Sulit ya. Kita menafsir tentang hakikat Allah. Itu ketemunya 4 corak. 4 corak tafsir. Yang pertama Oneness, yang kedua Homoousios, yang ketiga Homoiousios, yang keempat Heterousios. Iya. Itu artinya sudah menghasilkan 4 corak. Dalam kita tuh bereisegesis tentang Allah Bapa. Lah belum kalau panjenengan bereisegesis atau menafsir kristologi, ketemu dengan doketisme, ketemu dengan nestorian, ketemu dengan apolonaris, ketemu dengan monofisit. Udah. Ruwet. Ya, kekristenan itu ruwet, bro. Ruwet dalam hal apa? Menafsir hakikat Allah dan menafsir kristologi manusia Yesus Kristus. Nah, inilah yang membuat mengapa kekristenan itu seolah-olah itu cara berpikirnya itu beraneka ragam. Dan anehnya itu memang didorong sendiri oleh Tuhan. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Petrus, "Menurutmu siapakah aku ini?" Ya kan? Lalu Petrus menjawab, ya, "Engkau adalah anak Allah." Begitu. Petrus mulai bereisegesis. Kita yang bereisegesis. Sorry saya salah ya.
Kenapa kok Petrus itu bereksegesis ya? Petrus kan mengenal langsung Tuhan Yesus. Kita kan enggak. Kita enggak kenal objeknya langsung, bro. Sehingga kita juga bereksegesis. Bereksegesis tentang hakikat Allah, ruwet. Bereksegesis tentang kristologi, ruwet juga. Ruwet, ketemu, bundel. Benang ruwet kecembung aspal. Ya makanya itulah yang menyebabkan orang-orang Kristen ini ya terbelah. Lalu siapa yang disalahkan? Itu nggak ada yang salah, bro. Nggak ada yang salah. Ya panjenengan harus legowo. Legowo dengan semuanya itu adalah memang kehendak Tuhan sendiri. Ya, kita bereksegesis tentang hakikat Allah itu didorong oleh Rasul Yohanes. To patros ekeinos exegesatu. Yohanes 1 ayat 18. Lalu kemudian kita bereksegesis tentang kristologi didorong oleh pertanyaan Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus. Makanya kekristenan ini, bro, kekristenan ini cenderung pelik, cenderung rumit ya dalam memahami ketuhanan. Gitu. Baik ketuhanan dan kristologinya tuh cenderung pelik, cenderung rumit. Nah, kita langsung saja kepada kira-kira apa sih yang membuat kata-kata kunci yang membuat kekristenan itu terbelah. Jadi begini, di zaman dahulu ya, untuk terbelahnya Kristen tentang hakikat Allah itu adalah di Konsili Nisea. Kalau terbelahnya orang Kristen di dalam kristologi itu di Konsili Kalsedon. Konsili Nisea itu tentang hakikat Allah, Konsili Kalsedon itu tentang kristologi. Ya sudah saya katakan berulang-ulang bahwa untuk konteks Konsili Nisea itu kosakata yang membelah menjadi 4 corak eisegesis hakikat Allah itu adalah prima causa dan transenden. Itu terbelah. Prima causa itu panjenengan bisa temukan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 ya, yang berbunyi Theos exouta panta. Ya, Bapa itu adalah Allah sumber segala sesuatu. Lalu kemudian Allah yang transenden itu panjenengan bisa temukan di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Ya, beliau itu Allah Bapa bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Udah. Itu terbelah, bro. Terbelah. Ya, di dalam Konsili Nisea dengan adanya kata prima causa dan transenden itu membuat ada 4 corak eisegesis hakikat Allah. Nah, sedangkan di dalam Konsili Kalsedon ya, yang membuat ini terbelah itu adalah tentang free will, kenosis, lalu kemudian inkarnasi. Terbelah, bro. Iya. Jadi sudah. Kalau orang Kristen sedang berapologet dan ketemu 5 kata ini, prima causa, transenden, inkarnasi, kenosis, free will. Udah, terbelah pasti. Nah, sehingga ketika kita mengetahui ya, kenapa kok orang Kristen itu memiliki pemikiran yang beraneka ragam ya, kita maklum. Ya, kita yang tinggal di dunia apologet itu seharusnya maklum. Loh kok bisa begitu? Karena memang sulit, bro. Kenapa Bapak Gereja membuat konsili? Ya karena memang susah. Ya, eisegesis hakikat Allah itu sulit.
Sulit. Ya, eisegesis kristologi itu juga sulit, sama sulitnya eisegesis hakikat Allah, eisegesis kristologi sama sulitnya. Nah, dari kenyataan ini bahwa dua hal ini sulit, ya, makanya kalau panjenengan menemui orang Kristen yang memiliki pandangan yang berbeda, ya harus maklum. Jangan dibidat-bidatkan, bro. Itu dosa. Apalagi di masa lalu, diinkuisisi, ditangkap, lalu dibakar di alun-alun. Itu jelas pekerjaan setan. Jangan diikuti lagi. Ya, yang pertama kita harus jujur. Ya, bahwa memang eisegesis tentang hakikat Allah dan kristologi itu susah. Sulit, ya. Lalu yang kedua itu harus legowo, lapang dada terhadap perbedaan. Gitu. Iya, harus panjenengan lapang dada terhadap perbedaan. Setiap orang Kristen itu memilih coraknya masing-masing. Ya jelas. Coba panjenengan itu, ya, panjenengan itu memiliki sudut pandang 5 kosakata tadi. Prima causa, transenden, free will, kenosis, inkarnasi. Inkarnasi aja sudah beda. Ya, kita bahas nih ya, kita bahas. Inkarnasi yang pertama ya, dari bawah tadi. Inkarnasi aja sudah beda. Yang satu inkarnasi nitis, yang satu inkarnasi menjelma. Inkarnasi menjelma itu artinya tahta Allah di sana tidak kosong. Jadi bagian dari Allah itu dibedol lalu turunnya menjadi manusia. Inkarnasi menjelma. Ya, kalau inkarnasi nitis itu, ya, anak Allah dikosongkan, dikenosis, dikosongkan lalu nitis menjadi manusia Kristus Yesus. Ya, karena di kenosis itu rohnya anak Allah itu ekivalen atau sama dengan roh insani manusia. Tidak punya kekuatan apa-apa. Ya sama seperti kita. Ya, kalau melayani, kalau pengen membutuhkan pertolongan dari Tuhan, ya diurapi atau Mesias, ya, diberi pertolongan oleh Roh Kudus. Ya sama seperti kita. Jadi kuasanya itu tidak berasal dari dirinya sendiri. Karena rohnya anak Allah itu sudah dikenosis. Dari inkarnasi aja terbelah. Lalu kita lompat yang kedua dari suku kata kenosis. Kenosis ya ini juga membelah. Ya, kalau kenosis itu hanya bisa ya, bagi yang percaya bahwa anak Allah itu ciptaan sulung atau permulaan ciptaan Allah. Kalau anak Allah itu sifatnya transenden, tidak bisa dikenosis. Kalau anak Allah itu memiliki hakikat yang transenden, tidak bisa dikenosis. Gimana transenden kok dikenosis, dikosongkan? Tidak bisa. Maka beliau tuh harus memiliki hipostasis yang tetap, realitas konkret yang tetap. Sulit nggak? Sulit, bro. Sulit. Lalu kemudian free will. Kosakata free will. Jadi anak Allah dan Allah Bapa memiliki free will yang berbeda-beda. Anak Allah bisa tidak taat kepada Bapa, bahkan memberontak kepada Bapa. Ya karena free will-nya akhirnya muncul triteos. Melawan oneness. Oneness itu tidak mengakui adanya free will. Anak Allah tidak memiliki free will. Kehendak bebas, apalagi memberontak. Berlawanan dengan triteos yang mengakui adanya free will di dalam kristologi manusia Yesus Kristus. Terbelah, bro. Terbelah.
Dan itu nggak bisa disatukan. Ya, mereka yang beresegesis tentang hakikat Allah dan beresegesis tentang kristologi tidak bisa disatukan. Sehingga apa, panjenengan ya legowo aja, ya dimaklumi aja. Ya kekristenan ya seperti itu. Loh kok bisa begitu? Ya karena memang mau bagaimana ya? Itu memang sudah kehendak Tuhan ya. Kita karena apa ya, didorong oleh Rasul Yohanes di dalam prolognya Yohanes 1 ayat 18, dan di dalam perkataan Tuhan Yesus yang bertanya kepada Rasul Petrus, siapakah aku ini? Ya itu mendorong kita. Mendorong kita untuk selalu beresegesis, selalu menafsir kristologi, selalu menafsir hakikat Allah. Ya, kita ini pikirannya dipenuhi oleh pikiran Kristus. Ya, dipenuhi oleh rasa ingin tahu, rasa ingin menafsir. Kalau panjenengan ya sudah mendarah daging, pikiran-pikiran seperti itu, pikiran Kristus itu mendarah daging, muncul buahnya. Panjenengan akan memahami sebuah tatanan. Kalau panjenengan sudah memahami tatanan, levelnya sudah, panjenengan akan menjadi Allah. Seperti yang telah saya bahas di dalam Yohanes 10 ayat 34. Karena pada hakikatnya tatanan itu adalah Allah sendiri di muka bumi ini, bro. Kalau panjenengan bisa menjadi pejabat pembuat tatanan, udah, pasti panjenengan sukses. Panjenengan tuh hanya bisa memahami dengan baik ya yang dimaksud dengan tatanan ketika panjenengan itu sering menafsir hakikat Allah. Ya, kita itu pikiran kita menafsir hakikat Allah, menyukai hakikat Allah. Kita menafsir kristologi Allah. Lalu buahnya apa? Kita memahami tatanan. Oh, tatanannya seperti ini. Tatanannya begini, tatanannya begitu. Harusnya begini, ditata begini. Itu menjadi buah pemikiran Anda yang akan membawa panjenengan kepada kesuksesan. Itulah alasan mengapa orang Kristen ini didorong Tuhan untuk seperti itu. Untuk beresegesis tentang hakikat Allah. Sudah pasti, bro, sudah pasti yang namanya beresegesis, menafsir di area pucuk sudah pasti apa? Sudah pasti berbeda. Coraknya berbeda satu dengan yang lain, nggak mungkin bisa sama, bro. Sehingga bagaimana kita orang Kristen menyikapi ini? Ya legowo saja, santai saja, bro. Santai saja, bro, Belanda masih jauh. Ora popo. Aku rapopo. Ora popo, aku rapopo. Popo-popo, aku rapopo. Ya kita legowo saja dengan keadaan orang Kristen seperti itu. Ya, yang penting ketika kita menafsir tentang hakikat Allah dan kristologi itu kita benar-benar tahu. Nah, saya yang memilih doktrin subordinat, saya tahu apa yang saya pilih. Kalau panjenengan memilih oneness, ya seharusnya panjenengan tahu apa yang panjenengan pilih. Ya, terutama resiko doktrin bahwa oneness itu ya, anak Allah dan Allah Bapa itu bermain sandiwara. Oh, nggak apa-apa Pak Jody, yang penting Allah Esa. Oh, silakan. Nah, silakan. Ya resiko doktrinnya ya sandiwara itu. Karena apa? Free will-nya cuma satu, yang punya free will Allah Bapa ya. Anak Allah tuh cuma wayang, Roh Kudus juga cuma wayang. Yang disetir Allah Bapa. Nah, udah main sandiwara, bro. Bro, main sandiwara. Oneness itu pemain sandiwara. Ah, nggak apa-apa Pak Jody, yang penting Allah Esa ya. Ulangan 6 ayat 4 Allah Esa. Ya wis karepmu, bro, karepmu. Ora popo, aku ora popo. Ya. Kalau orang Oneness ngeyel ulangan 6 ayat 4 ya saya ora popo. Gitu. Cuman ya kita kasih tahu ya, resiko doktrin panjenengan itu permainan sandiwara.
Ya ngeyel keplak. Ya, memang itu resiko doktrin Yohanes, bro. Ngeyel keplak. Wes ya, ngerti ya? Jadi itu kira-kira ada 5 kosakata yang membelah kekristenan. Sehingga panjenengan nggak usah heran kenapa kok kekristenan itu cenderung terbelah ya di dalam pemikiran-pemikiran mereka. Nggak usah takut, bro. Nggak usah takut. Itu sudah suatu risiko. Ya, karena kita memang didorong ke arah sana oleh Rasul Yohanes maupun oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, kalian harus legowo dengan kenyataan itu dan kalian harus lapang dada menerima bahwa orang Kristen terbelah dalam memahami ketuhanannya dan memahami kristologinya. Kalau ketuhanan terbelah di dalam konsili Nisea, kalau kristologi terbelah di dalam konsili Kalsedon. Dah gitu aja ya, bro ya. Apa yang saya sampaikan semoga bisa membuat panjenengan memahami bahwa memang itulah realitas yang ada dan panjenengan bisa legowo. Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.